sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Knight Frank's Online Press Conference Jakarta Property Highlights for the first half of 2025. Perkenalkan, saya Miranti Paramita, selaku Marketing Communications and Public Relations dari Knight Frank Indonesia, and I will be your host for today's session. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah dapat memenuhi undangan kami hari ini untuk dapat hadir. Begitu juga saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan maupun manajemen dari Knight Frank Indonesia yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di acara pada pagi hari ini. Baik, sebelum saya mulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk dapat memperkenalkan guest speaker kami untuk sesi hari ini. Yang pertama adalah first we have Mr. Jackie Chong, ESG Director at Knight Frank Asia Pacific. Jackie will be providing a regional perspective on the increasing significance of green buildings, particularly in the context of occupiers' ESG insight in APAC. Good morning, Jackie. Good morning, Miranti. Good morning. Can you hear me? Yeah, can hear you. Thank you for your time and thank you for being here with us today. So, thank you, Jackie. As you can see on the invitation that Jackie will be covering, the occupancy of green buildings continues to strengthen amid global uncertainty in Asia Pacific, from Asia Pacific perspective, So we look forward to hearing more on this. Next, we have Ibu Andirina Martianti, Associate Director of Occupier Services of Solutions at Knight Frank Indonesia. Selamat pagi, Bu Rina. Selamat pagi, Anti. Selamat pagi semua. Terima kasih untuk hadirannya, Bu. Next, following Ibu Rina, we have Bapak Frank Tumewa, selaku General Manager of General Agency at Knight Frank Indonesia. Selamat pagi, Pak Frank. Thank you, Bu Anti. Selamat pagi semua rekan-rekan media. Terima kasih atas kehadirannya, Pak. Baik, and finally, we have Ibu Syarifah Syaukat, selaku Senior Research Advisor at Knight Frank Indonesia. Selamat pagi, Bu. Pagi, Anti. Pagi, rekan-rekan jurnalis semua, Bapak Ibu semua. Baik, untuk today's agenda, kita akan cover overview of the economic factors influencing the property market, and then detailed insights into both the office and residential sectors in Indonesia, especially in CBD Jakarta. And then setelah itu kita akan buka sesi Q&A. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah memiliki pertanyaan during the presentation, can drop your questions in the meeting chat. Nanti kita akan menjawab pada saat Q&A sessions. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami akan mulai dengan presentasi yang pertama. So, let's welcome Mr. Jackie Chong, our ESG Director from Knight Frank Asia Pacific. Thank you. So good morning, everyone. This is Jackie, the ESG lead at Knight Frank Asia Pacific. So at the beginning of today's press conference, we'll be exploring the evolving landscape of corporate real estate. We have a focus on ESG development from global level and into certain kind of Asia Pacific country, including like Hong Kong and also Indonesia. So first of all, in this slide, we will begin by drawing insight from Knight Frank's global research campaign, which is called Your Space 2025, followed by a closer look at Hong Kong, one of the relatively ESG ready market in Asia Pacific. And after that, our colleague Sari will talk about our point of view in the office building ESG readiness in Indonesia. So our insight today actually begin with the findings from this research, which is from Lee, our global head of occupiers research, and which we gathered close to 300 occupiers response globally, generating around 10,000 data points. So this can actually explore the forces reshaping how the work and also the workplace. While this research is very extensive, so today, echoing our theme today, we're just focusing on the ESG related areas. Next slide, please.
So in this research, we asked a lot of questions. Well, there are a number of questions regarding the ESG. So first of all, regarding the organization's corporate real estate strategies for the next 3 to 5 years. So we can see, although many of them are still considering the flight to value, which is the trend now, because like cost saving, flexible working is not now like the trend, right? But also we can see a significant proportion of them, 40% of them, will take a balance of a focus with also the premium and also high performing space that can enhance the employee experience and also align with the ESG goals. So in other words, we will see occupiers will relocate with a purpose. Next slide, please. So next, we will also ask a question, particularly to the occupiers that manage the portfolio at a cross-country and regional levels. So when we ask them what is the company's top priorities for their real estate portfolio, we can see a large number of them, they will prioritize reducing carbon footprint. It's very fair because like every country have their carbon neutral target, and also company like particularly MNC, they will have their carbon net zero target. Like Frank, we have to achieve net zero by 2040, right? Like other MNC, they also have similar kind of pledge, like 2040, 2050. Some of them may go for 2060, but basically in this range. So in the future, they will also prioritize their reducing carbon footprint as their highest priority. So like half of them, they prioritize this. So another second drivers will be like improving employees' well-being and productivities through sustainable spaces. So you know how to use the spaces to retain the talent, right? And also engage some employee engagement and interactions within the company together will be the second ESG priorities in this real estate portfolio. And the third one will be very fair because like green building certification is like a basic screening criteria, while it has been listed as the third priority here. Next slide, please. So like when we ask, okay, which sustainability features are most likely to influence the company's future real estate building decisions? So we can see that very large proportion of them, 80% of them, they think that, okay, green building certification is a dominating factor, particularly for those who manage a portfolio level, right? So I think it's very fair because like every jurisdiction have different progress on ESG, while green building certification is like a global trend and basic and easy screening criteria. So we can see that there's a trend and also easy decision-making factors for them. But when we go down into each of the factors, we can see also low priorities, right? More than half of them, they will also prioritize EV charging, on-site renewable energy, and also use of smart technology. For particularly on EV charging and on-site renewable energy, I think most of them, they have their net zero target because you know when there is EV charging for their infrastructure, if a company go for net zero, they can reduce their scope 1 emission from the company vehicle a lot by transitioning from their fossil fuel-based vehicles to EV charging vehicle can reduce carbon footprint by around 50% of their scope 1 emissions. So regarding the on-site renewable energy is also of high demand. There are several clients, particularly on like portfolio level, they will ask how each region can offset their carbon footprint, particularly by how to go for the we call it PPA, power purchase agreement on like renewable energy sources, or they may also source some local carbon offset renewable energy sources. So that's why it has been the third parameters. So when we look in the fourth and the fifth one, like use of smart technology and health and well-being certification, which will be like some flight to quality and also like a trend because after the environmental factors, now we'll go to like some social related factors like human-centric design, user experience. So these are the factors that will be the next of the trend. So the key takeaway from the global occupier study your space, particularly on ESG, I will take it as like despite there is a clear priorities for the company will still face some challenge. While the biggest challenge will be how to identify globally to integrate ESG at the portfolio levels. So after the research of like global, how we see the point of view from globally on the trend, right? So we can now look into some of the particular countries. So can we go to the next slide, please? So for example, like Hong Kong. So what about the local perspective in some ESG relatively mature city or countries like in Hong Kong? So like before we go into the point of view of Indonesia. So now
let's turn our attention to Hong Kong. So our analysis, which has been done also in this year, we have launched a research report in May of this year, so like just 3 months before. So in this research, we have surveyed the occupiers' point of view of the major occupiers in Hong Kong, which is 155, which is a very, very high proportion of the occupiers. And also we have a basket of building in the CBD area in Hong Kong, which is 181 of office buildings. And we benchmark the performance of the ESG building in each factors. And also we ask the point of view from the occupiers into very deep level. So it's not only by the sentiment, they also answer question related to how it affects the rental value and also some of the broader perspective on ESG. So altogether, we generated a data point of more than 6,200 data points. So the key, again, the research is very, very long, right? So today we will just share the key takeaway here, while you can ask me any question afterwards, and I can also share you the research later on. So first of the finding will be that, okay, we asked a question regarding how green certification or green certified building or ESG certified building will affect the perception on rental value. So among the occupiers that we survey, we found that, okay, 50% of them, they are ready for green premium for building having a good ESG standard. So they may go for like they may agree to go for like up to 10% of green premium compared to the green building to the non-green building. So another interesting factors, particularly for those local, not only MNC, local also that kind of responses is that regarding the brown discount, have a high sentiment on the brown discount demand. So why I say so, because they request for like up to 20% of brown discount, especially when they are now locating in an office for like not a ESG certified building. And they see a trend of the whole CBD area is going to be ESG certified. So they are trying to negotiate with the landlord for a better rent. So like they are expecting like up to 20% of the brown discount, especially in the market in Hong Kong now. So 79% they expect this kind of rental required brown discount or rental reduction on that, which is a very high portion. So the second takeaway for this research will be like we found that beyond certifications, the occupiers is actually evaluating the other criteria beyond green certifications. We will discuss more in the next slide for these criteria. But now we go to the third key takeaways first. So the third key takeaways for this research is that, okay, we found that for the landlord in Hong Kong, so most of them, they pledge for sustainability, no matter like having ESG disclosure or having net zero target, most of them, close to 80%, they have this kind of commitment. But what we found in the SS level when they build a building, right? So these are the corporate level, 90%, around 80% of them, they have that kind of commitment. But when we look into the SS level, is it all of their portfolio level have integrated all ESG factors? We found that there are some disconnections as well. So like five out of the 17 features that we benchmark in each buildings, we found that they have an adoption rate lower than 50%. Also, so it echoes to the trend now. Occupiers, they also find it very difficult to integrate in the portfolio level. And same for landlord, they have their vision, but how to integrate it to the whole portfolio level is still a disconnection, is when we're waiting for a more mature market to come. So can we go to the next slide, please? So this slide is talk about the second takeaway in the research paper, which we found that, okay, for market, particularly more ESG ready, so occupiers will request something beyond just green building certification. Of course, generally in the global market trend, occupiers, the easiest screening criteria will still be the green building certifications. But what about in the market having mature in green building certification now? So what were they looking for? So we found that there were 3 traditional factors and 3 rising ESG features that they will have some demand. So we go to the traditional factors first. In this chart, you can see the factors without the blanket. So these are the traditional factors, so very general, right? Access to public transport, security access, or on-site and nearby amenities. So they are basic features that I think most of our agents, when we communicate with our clients on that, they will also consider that kind of factors. But beyond that kind of general factors, what about the ESG
the prevalent ESG factors, the occupiers that they will ask for. First of all, is regarding like energy, water, and waste reduction system. Most of them, because they have the ESG disclosure or group levels ESG or net zero target, they have to submit information to their group levels. So they request for that kind of monitoring system, or landlords or the relationship between the landlord and also tenant, how to share the information or how they can collect the information in-house to submit to the group level. That is the main driver for that. So having this kind of system, so they can reduce their occupiers' environmental group footprint and align with their ESG goals. So the second one will be like indoor air quality monitoring systems. This is something that they also request for the Hong Kong occupiers. So which is related to more the human-centered design, how the building itself, when we occupy into it, right, how to benefit our employees. So it's something that they're looking for. The third one is also relating to some building and user experience. So they may request for like building management and smart control system. Some of the building they may also integrate into like app, how to let the user to control everything together, like a smart window opening for the hybrid ventilation, how to get all the data through the app system, how to control the AC, like the system. Of course, some of the system can be integrated by the fit out level. But if the building backbone, they don't have this kind of infrastructure, when the occupiers do the fit out, cannot fit into maximize the benefits. So they also request the landlord to provide such system at the beginning in the backbone. So this is a feel from like the Hong Kong's one of the relatively ESG ready market in the Asia Pacific country. Of course, there are other countries like Singapore, they have the government plan on green certifications. But today we'll just, because time is limited, we'll just look into the field of the Hong Kong first. So while I will now pass to our colleague Sally to talk about the point of view, particularly in the office sectors in the Indonesian market. Okay, Jackie, thank you. I will continue the presentations regarding the ESG perspective from our local angle. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Saya izin untuk langsung masuk kepada angle ESG perspektif seperti apa yang disampaikan oleh Jackie Cheng terkait bagaimana pertumbuhan ESG perspektif dalam sektor properti di Asia Pasifik. Saya akan masuk kepada bagaimana ESG perspektif dalam hal ini di sektor office di Jakarta, particularly untuk area CBD. Baik. Baik, Bapak dan Ibu, berikut adalah gambaran terkait total pasokan dan keterisian ruang untuk green office building di CBD Jakarta. Jadi overall apa yang kita lihat grafik di depan kita ini menggambarkan bahwa grafik batang warna hijau ini menunjukkan bahwa stok atau total pasokan ESG green office di CBD Jakarta saat ini berkisar 2,7 juta square meter. Sementara itu untuk keterisian ruang ada di angka sekitar 79,4%. Jadi kalau kita lihat sejak 2022 ketika dia terkoreksi keterisian ruangnya, saat ini okupansi green office building di CBD Jakarta terhitung terbaik dalam 3 tahun terakhir. Namun satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa di 2022 koreksi itu tidak terjadi karena menurunnya atau melemahnya permintaan, tapi koreksi terjadi karena ada stok baru yang cukup signifikan masuk ke dalam pasar green office di CBD Jakarta. Baik, berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu, berikut adalah distribusi perkantoran green dan non-green di CBD Jakarta. Jadi jika Bapak dan Ibu melihat grafik yang ada di depan kita ini menggambarkan distribusi perkantoran per grade. Diawali dengan premium grade A, grade B, dan grade C.
Untuk premium grade A, kita lihat bahwa grafik batang menunjukkan dominasi dari perkantoran premium grade A ini telah tersertifikasi hijau. Ya, jadi overall dari gedung perkantoran dengan grade premium grade A atau yang memiliki layanan terbaik di CBD Jakarta, overall hampir seluruhnya telah bersertifikat hijau. Lalu untuk gedung perkantoran dengan grade A, kita lihat bahwa hampir lebih dari 50% atau hampir lebih dari separuh gedung perkantoran berlabel grade E ini telah memiliki sertifikat hijau. Dan untuk grade B dan grade C saat ini masing-masing di angka 6% dan 1%. But overall kita punya sekitar 37% gedung perkantoran sewa di CBD Jakarta yang telah bersertifikat hijau. Jadi apa yang kita lihat di depan kita ini adalah gambaran perkantoran sewa yang telah memiliki sertifikat hijau yang saya sebutkan tadi berada di angka kisaran 37%. Namun Bapak dan Ibu di perkantoran CBD Jakarta saat ini kita tidak hanya memiliki gedung dengan kriteria atau jenis perkantoran sewa, tapi juga kita memiliki perkantoran strata yang dalam hal ini kisarannya 10% telah memiliki sertifikat hijau juga, dan kami juga mencatatkan bahwa ada sekitar 500.000 square meter yang saat ini sedang dalam progres atau sedang mengajukan sertifikat hijau. Jadi memang cukup progresif dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan gedung hijau, gedung perkantoran hijau di CBD Jakarta. Dan kami cukup apresiasi dengan pertumbuhan yang terjadi pada kelas premium grade A dan grade A. Berikutnya. Baik, berikut adalah gambaran rata tingkat keterisian untuk grafik yang bagian kiri. Ini menggambarkan bagaimana tingkat keterisian atau occupancy rate antara green office, non-green, dan general office. Jadi overall terkait general office ini adalah kumulasi atau gabungan dari green office dan non-green office. Jadi jika kita lihat memang green office memiliki occupancy rate yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan non-green office. Lalu bagaimana dengan rata harga sewanya? Di grafik bagian kanan kita lihat bahwa di tengah occupancy rate-nya yang tinggi, ternyata rata harga sewa untuk green office lebih tinggi dibandingkan dengan non-green office. Kami rasa fitur-fitur yang berlaku di green office dan juga layanan-layanannya yang mengutamakan pada efisiensi penggunaan listrik dan air menjadi perhitungan, termaksud juga menjadikan salah satu bukti terkait komitmen kita untuk sustainable development. Mungkin nanti detailnya terkait tingkat keterisian dan harga sewa untuk office. Saya rasa ada rekan saya dari Knight Frank Indonesia, tim OSS akan menggambarkan lebih lanjut. Berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu, berikut adalah gambaran distribusi gedung perkantoran hijau berdasarkan sertifikat ESG di CBD Jakarta. Jadi kita lihat bahwa gedung bersertifikat hijau dengan label GBCI Green Shift ini merupakan gedung yang mendominasi saat ini di CBD Jakarta. Ada sekitar 61% gedung bersertifikat hijau dengan label GBCI Green Shift yang ada di CBD Jakarta saat ini. Kemudian selain GBCI Green Shift, kita memiliki beberapa jenis sertifikat lainnya terkait Green Office Building, yaitu Green Mark, kemudian LEED, Age, dan WELL. Jadi diskusi lebih lanjut terkait distribusi dari sertifikat ESG dalam Green Office Building di CBD Jakarta, saya rasa bisa kita lanjutkan setelah ini. Berikutnya. Baik, setelah apa yang saya sampaikan terkait ESG perspektif, menyambung apa yang disampaikan oleh Direktur ESG dari Knight Frank Asia Pacific, Jackie Chang, saya akan masuk sekarang
ke pembaruan data atau pembaruan informasi properti secara umum di Jakarta yang akan saya awali dengan gambaran terkait pertumbuhan ekonomi nasional di semester 1 2025. Jadi Bapak dan Ibu seperti kita tahu bahwa baru-baru ini telah dirilis bahwa kuartal kedua tahun 2025 pertumbuhan ekonomi nasional ada di angka 5,12%. Suku bunga Bank Indonesia beberapa hari lalu telah diturunkan berada pada posisi 5% dan kurs per Juni tanggal 10 2025 berada di IDR 16.289. Berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan masuk ke informasi pembaruan pasar khususnya terkait sektor residential. Izinkan saya untuk mengawali dengan gambaran terkait pertumbuhan harga residential premium di kawasan Asia Pasifik. Jadi apa yang kita lihat di depan slide kita ini adalah salah satu publikasi dari Knight Frank Asia Pasifik yang menggambarkan atau yang mengidentifikasi secara rutin bagaimana pertumbuhan harga residential premium di 17 kota di Asia Pasifik termasuk di Jakarta. Jadi dari pemantauan yang dilakukan oleh Knight Frank Asia Pasifik menunjukkan bahwa rata pertumbuhan harga untuk residential premium di Asia Pasifik berada di angka 2,8%. Relatif memang melemah dibandingkan kuartal sebelumnya, namun masih berada pada kisaran atau pertumbuhan angka yang positif. Kalau kita lihat, Seoul, Bangalore, dan Mumbai menjadi kota-kota di Asia Pasifik dengan pertumbuhan harga residential premium yang tertinggi di Asia Pasifik. Jakarta juga masih dideteksi sebagai kota yang memiliki pertumbuhan harga residential premium yang tergolong positif jika kita bandingkan dengan beberapa kota lain di Asia Pasifik yang mengalami pertumbuhan yang negatif seperti Beijing dan Melbourne. Berikutnya, baik, saya masuk mengerucut kepada subsektor residential atau vertical housing kondominium strata. Saat ini di Jakarta total pasokan kondominium berada di angka 248.000 unit. Kami menemukan ada 1.200 unit baru dari 4 proyek di area non-CBD. Dan rata penjualan berada di angka 95%, relatif melemah jika kita bandingkan dengan kondisi tahun lalu. Dan untuk rata harga, baik unit existing maupun unit baru, relatif meningkat kisaran 1-1,9%. Berdasarkan segmen, penjualan terbesar saat ini berada pada segmen middle dan juga upper middle. Dan meski Jakarta akan mendapatkan stok tambahan di akhir tahun ini, namun kami mendapati dari hasil investigasi kami bahwa Jakarta Barat dan Jakarta Pusat tidak akan mendapatkan stok baru dalam 2 tahun ke depan. Berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu, berikut adalah gambaran terkait pasokan, permintaan, dan tingkat penjualan. Kita bisa lihat bahwa secara umum pasokan relatif meningkat meskipun sedikit dan demikian juga permintaan. Kita melihat tingkat penjualan atau sales rate yang relatif stagnan sejak masa pandemi atau sejak tahun 2020. Memang kondisi pasar sektor kondominium saat ini masih cukup challenging. Saya rasa setelah 2011, 2013, 2015 masa-masa kejayaan penjualan pasar kondominium di Jakarta berlangsung, relatively setelah 2017 penjualan selalu terkoreksi. Namun pada masanya sejak 2011, ya saya tidak salah, 2011 sampai 2017 penjualan atau sales rate bisa mencapai 98%, dan kita juga melihat bahwa permintaan tahunan bisa mencapai sekitar belasan ribu unit. Berikutnya. Bapak dan Ibu, berikut adalah gambaran pasokan dan permintaan tahunan kondominium existing di 1H25 atau semester 1 2025 kita lihat
bahwa pasokan bersih dan permintaan bersih berada di kisaran 1.000 unit saja. Dan kondisi ini memang cukup challenging berlaku atau terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan kita masih melihat bahwa untuk proyeksi future supply dari total unit tambahan yang akan masuk di Jakarta sekitar 4.198 unit, pre-sales atau commitment rate ini ada di angka sekitar 56%. Berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk pie chart yang bagian paling kiri ini menggambarkan sebaran kondominium existing berdasarkan kelas. Untuk kondominium existing saat ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa stok terbesar ada di kelas middle. Sementara untuk pie chart yang di tengah menggambarkan bahwa sebaran kondominium baru berdasarkan kelas, kita lihat bahwa ada pergeseran saat ini. Sebaran kondominium baru berdasarkan kelas berada terbesarnya pada segmen upper. Sementara itu, untuk area submarket, saat ini kami melihat bahwa dominasi kondominium baru terdistribusi dominasinya ada di wilayah submarket prime non-CBD. Berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu, grafik bagian kiri menggambarkan harga unit existing berdasarkan submarket. Kita lihat bahwa submarket CBD menjadi submarket yang prominent terkait dengan harga satuan unit strata kondominium. Kita lihat harganya berada pada angka mendekati 50 juta per square meter. Dan untuk harga unit kondominium high-end atau kelas tertinggi dari pasar kondominium, kita lihat bahwa angkanya berada di angka 60 juta per square meter atau saat ini di atas 60 juta per square meter. Berikutnya. Baik, berikut adalah ringkasan pasar dari sektor kondominium di Jakarta. Kami melihat bahwa meskipun kondisi challenging untuk pasar kondominium, kelas upper middle masih melakukan penyesuaian harga. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari permintaan yang datang pada segmen atau produk di kelas upper middle. Dan berikutnya kami juga melihat bahwa 53% unit kondominium existing yang belum terjual saat ini didominasi oleh segmen middle dan upper middle. Dan kemudian seperti kita tahu bahwa PPNBTP diperpanjang hingga akhir tahun ini dan secara keseluruhan, secara historis memang stimulus ini cukup membantu transaksi dan penjualan di sektor kondominium. Dan kami melihat sampai pertengahan tahun ini tidak ada proyek baru yang melakukan new launching atau relaunching. Dalam arti bahwa pada tahun lalu atau semester 1 tahun 2024 kami menemukan beberapa proyek baru yang dalam masa konstruksi menahan atau melakukan pemberhentian proses pembangunannya, ya. Dan kami tidak melihat bahwa di tahun ini proyek-proyek tersebut melakukan relaunching dari proses on-hold construction-nya. Kemudian untuk Jakarta saat ini sampai tahun 2029 atau dalam 4 tahun ke depan kita memprediksi bahwa masih akan ada sekitar 4.000 unit baru atau sekitar 1,7% dari pasokan yang ada saat ini. Dan memang gambaran terkait tambahan stok ini dan juga challenging demand menjadi salah satu yang perlu diurai sehingga sektor ini tetap akan menjadi menarik dan engine generator untuk sektor properti seperti sektor residential hunian tapak atau sektor residential lainnya. Berikutnya. Baik, saya akan masuk kepada ulasan untuk pasar apartemen sewa di semester 1 tahun 2025. Total pasokan saat ini ada di angka 10.290 unit. Secara umum ada tambahan dari 1 proyek. Dan kemudian tingkat hunian sedikit menurun ada di angka 65,6%.
setidaknya ada 11 proyek apartemen yang menaikkan harga sewa. Kami juga melihat ada tipe service apartment saat ini yang ada di CBD Jakarta melakukan penyesuaian harga atau peningkatan harga sekitar 1,4%. Dan pada paruh kedua tahun ini kami menemukan akan ada tambahan stok sekitar 181 unit baru. Berikutnya. Baik, terkait pasokan permintaan dan tingkat hunian untuk semester 1 2025, kami menemukan bahwa service apartment secara umum mengalami peningkatan stok dan juga diikuti dengan peningkatan occupancy rate. Secara umum dari tabel yang ada di bagian bawah, kita melihat bahwa untuk apartemen sewa dengan jenis service secara umum memiliki tingkat hunian yang lebih tinggi. Dan untuk area submarket CBD menjadi submarket yang prominent dibandingkan dengan submarket yang lainnya. Dan dalam 2 tahun ke depan, kita di Jakarta masih akan mendapatkan tambahan stok untuk apartemen sewa sekitar 361 unit baru. Berikutnya. Bapak dan Ibu, berikut adalah rata harga sewa untuk apartemen sewa di Jakarta. Untuk grafik paling kiri menggambarkan harga dalam IDR, grafik paling kanan harga dalam USD. Kita melihat bahwa seperti ulasan pada slide sebelumnya, apartment service atau service apartment di submarket CBD menjadi jenis yang prominent dengan harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan jenis atau tipe lainnya dan dibandingkan dengan submarket yang lainnya. Berikutnya. Baik, untuk ringkasan apartemen sewa, saat ini pasar menunjukkan bahwa area prime non-CBD juga menjadi salah satu yang prospektif saat ini. Kenaikan harga sewa tertingginya berada pada angka sekitar 1,9%. Dan secara umum memang saat ini mengalami penurunan, namun kami identifikasi bahwa hal ini terjadi bukan karena melemahnya permintaan dari semester lalu, tapi karena adanya penambahan pasokan baru. Dan kemudian kita tidak bisa pungkiri bahwa kontribusi ekspatriat dan korporat sebagai long-term tenant di ruang-ruang sewa apartemen ini menjadi backbone dalam occupancy rate untuk apartemen sewa yang mereka biasanya menyewa dalam jangka panjang ya. Untuk ekspat sendiri kami temukan bahwa mereka datang tidak hanya dari Cina, Jepang, Korea, tapi juga dari Eropa. Dan Bapak dan Ibu, seperti kita tahu bahwa perluasan kawasan industri di koridor timur saat ini telah terjadi, misalnya saja ke Purwakarta, Subang, dan Kertajati. Dan kami melihat bahwa ini menjadi satu peluang untuk penyediaan service apartemen sebagai akomodasi dari para ekspatriat. Dan untuk menggerakkan pasar, proyek-proyek apartemen sewa yang existing saat ini juga menawarkan berbagai promo dan negotiable price untuk menarik tenant-tenant baru, tidak hanya yang berasal dari ekspatriat dan korporat, tapi juga dari domestik tenant. Berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan masuk kepada sektor komersial, yaitu perkantoran. Saya akan mengawali gambaran perkantoran CBD Jakarta dengan bagaimana gambaran terkait tingkat kekosongan ruang kantor premium di Asia Pasifik. Jadi apa yang kita lihat ini adalah salah satu dari publikasi Knight Frank Asia Pacific Office Highlight for First Semester 2025. Kita lihat bahwa secara umum dalam ranah regional, tingkat kekosongan ruang kantor di Asia Pasifik saat ini berada di angka 14,4%. Dalam arti bahwa keterisian ruang kantor sewa di Asia Pasifik ada di angka 86%. Lalu bagaimana dengan Jakarta? Jakarta punya tingkat kekosongan yang lebih tinggi dibanding rata Asia Pasifik, namun masih cukup baik jika kita bandingkan dengan Kuala Lumpur, Shanghai, maupun Shenzhen. Berikutnya, saat ini total pasokan office di CBD Jakarta ada di angka 7,3 juta square meter. Dengan 2,7 juta square meternya adalah green office building.
Kemudian tingkat hunian saat ini meningkat tipis, ada di angka 77,2%, sebelumnya ada di angka 76,6%. Secara umum, harga sewa terkoreksi pada seluruh kelas. Grade C sampai premium grade A ada di angka kisaran 140.000 sampai 294.000 per square meter per month. Dan kami melihat bahwa potensial Kinan datang dari sektor mining, construction, dan beberapa sektor lainnya. Dan juga kami melihat bahwa government menjadi salah satu potential occupier saat ini. Berikutnya. Baik, terkait pasokan, permintaan, dan tingkat hunian, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa untuk stok saat ini relatif stabil sejak semester 1 2024, office sector di CBD Jakarta tidak memiliki tambahan dan kumulatif demand relatif stabil. Kita lihat bahwa occupancy rate meningkat tipis, tidak hanya datang dari relokasi-relokasi baru atau flight quality dari satu office ke office yang lain, tapi kami juga melihat ada ekspansi-ekspansi baru yang mulai terjadi di awal tahun 2025. Dari tabel yang ada di bagian bawah, saya perlu meng-highlight bahwa saat ini ruang kosong dalam perkantoran di CBD Jakarta berada di angka 1,6 juta per square meter. Berikutnya. Untuk rata harga sewa, kita lihat bahwa secara umum premium grade A dan grade A relatif stabil, tapi kita lihat bahwa grade B mengalami koreksi yang cukup signifikan. Ada beberapa, ini terjadi karena memang grade B punya basket populasi yang lebih besar dibandingkan grade A dan premium grade A, sementara grade C relatif stabil untuk rata harga sewa. Berikutnya. Untuk serapan ruang tahunan di semester 1 2025 di CBD Jakarta ada di angka 63.000 square meter. Relatif memang lebih sedikit dibanding 2024, namun sedianya tahun ini belum selesai, jadi kita masih punya 1 semester ke depan untuk merecap secara keseluruhan berapa serapan ruang tahunan untuk perkantoran CBD Jakarta. Meski challenging, kita akan lihat bagaimana pergerakan pasar, optimisme pasar dalam 6 bulan ke depan untuk menutup recap serapan ruang tahunan perkantoran CBD Jakarta. Berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu, jika kita bicara terkait CBD, kita bicara terkait 4 koridor yang membentuk CBD, diantaranya koridor Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto, dan Kuningan. Kita lihat bahwa garis warna ungu ini menggambarkan Sudirman yang memiliki harga paling tinggi dibandingkan dengan koridor yang lainnya. Dan tabel bagian bawah juga merefleksikan bahwa koridor Sudirman ini bagian dari koridor yang prominent yang memiliki tingkat hunian paling tinggi dibandingkan dengan 3 koridor yang lainnya. Berikutnya. Di tengah challenging-nya pasar perkantoran di CBD Jakarta, dalam 3 tahun ke depan kita masih akan menerima stok baru sekitar 336.000 square meter yang masih akan masuk dalam 3 tahun ke depan, yang menambah stok perkantoran di CBD Jakarta. Berikutnya. Berikut adalah ringkasan pasar dari apa yang kami temukan di pasar perkantoran CBD Jakarta, bahwa meski challenging, tapi kita melihat bahwa tingkat keterisian ini memberikan signal yang positif yang tidak hanya terjadi di semester ini, tapi juga di akhir tahun lalu. Dan kami melihat bahwa perkantoran dalam kelas premium grade A menjadi kelas dengan perbaikan okupansi yang paling tinggi. Jadi premium grade A ini adalah kelas tertinggi dari office sector di CBD Jakarta. Dan kami juga melihat bahwa mining cukup agresif sebagai occupier di office sektor di CBD Jakarta. Dan tidak bisa kita pungkiri di tengah flight to quality, downsizing, dan berbagai challenge ya, baik dari national maupun global uncertainty, menyebabkan bahwa harga harus terkoreksi pada semua kelas.
dan ada negosiasi yang berlaku antara landlord dengan new potential tenant. Dan seperti apa yang kami sampaikan sebelumnya bahwa stok akan terhenti di tahun ini dan akan sama sampai 3 tahun ke depan sampai waktunya 2028 ada beberapa new building yang diprediksikan akan selesai dan rilis sebagai tambahan stok di CBD Jakarta. Demikian saya rasa apa yang saya sampaikan sebagai pembaruan informasi pasar properti di Jakarta. Untuk sesi berikutnya saya akan kembalikan kepada Mbak Miranti. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Baik, terima kasih Ibu Sari atas pemaparannya untuk update Jakarta Property Highlights ya, first half 2025. Yang fokus pada sektor residensial, kondominium, dan apartemen sewa, sekaligus dengan office ya, dengan ESG perspektif juga. Baik, kita sudah memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama dari Mas Sandi dari industriproperty.com. Pertanyaannya, Bank Indonesia menurunkan BI rate menjadi 5%. Bagaimana dampaknya ke sektor properti? Silakan mungkin dari Pak Frank dari General Manager General Agency Nurturing Indonesia. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Sandi atas pertanyaannya. Jadi dengan penurunan BI rate menjadi 5% ini dampaknya positif kepada sektor properti ya, karena dampak ini terjadi menyebabkan peningkatan permintaan ya, suku bunga yang lebih rendah sehingga nanti KPR juga akan lebih terjangkau. Sehingga daya beli konsumen permintaan akan properti kredit akan lebih menarik, lebih lancar ya. Karena juga terjadi biaya pinjaman yang lebih murah bagi para pengembang properti, sehingga penurunan BI rate ini memiliki dampak yang bagus ya. Mempercepat juga pengerjaan proyek-proyeknya. Dan termasuk konstruksi infrastruktur juga akan lebih diuntungkan karena pembiayaan menjadi secara yang Pak Sandi. Baik, terima kasih Pak Frank. Kira-kira sudah cukup jelas ya Mas Sandi. Baik, kita lanjut ke Q&A selanjutnya. Ini ada di kolom Q&A ya. Jadi ternyata bukan di kolom chat kita. Ada pertanyaan dari Mbak Hilda ya. We have a few questions of ESG. So, Jackie, can you also see it? Yeah, I can see. Is it the first one question, right? What is Yeah, the trend of the the Q&A. green office, right? Yeah, maybe you would like to answer some of the questions or? Yeah, I can answer in an overall point of view, and then I hand over to Sari to talk about more local perspective. So how would you see the trend of demand of green office, right? I'll probably answer this. So I would say, as mentioned in the previous slide, right, the global trend of occupiers. So the easiest green criteria is green building certifications, like from all the occupiers like MNC managing global portfolio. What we see is in their greenness terms, the most common criteria is green building certifications. But of course, some of the more advanced companies, they will look for the other thing, need some energy, like energy data, emissions data, renewable energy data, are there any EV charging stations? So they will list a lot of things in the greenness course. So I think the demand is driven by the occupiers' demand. If you believe that, so it in the future of the green office, it will try to suit the requirement from the occupier's point of view. So probably we will see that like in major area like premium grade A office in like Jakarta. So we can see the overall most of them are already like green building certified, and the trend will evolve. If particularly to those particularly on MNC having green list clauses. So I think the demand of green office will keep evolving. So like also benchmarking from some data in other countries, like in Singapore. So government have their green development plan. Like by 2030, all of the buildings has to achieve. I mean, 80% of the building have to achieve green building certification. This is a government driver of like Singapore. But I think Singapore is the only government that have that kind of mandate driver. For the other like
APEC countries. It's not like a mandate demand. So like when we look in a situation like green building certification in Hong Kong, it's also not like 80%. Currently, it's now only like 40% of them are green certified. I actually like overall environment, not only the CBD area, it's like overall environment, around 30 to 40%. But I would say some of the country they prioritize the other things already beyond green building certifications. So like EV charging, renewable energy, and also other factors they will factor into the building development as well beyond green buildings. So I would see the trend of the demand of green building office will still be evolving, while the occupiers will deep dive into the factors beyond just green building certifications. That is my take. Okay, thank you, Jackie. Anyone would like to add on? Maybe from our local perspective, Ibu Rina, maybe? Iya, Mbak Lukita, mungkin saya tambahkan sedikit ya untuk performa perkantoran berbasis ESG di Jakarta itu menunjukkan daya tarik yang jelas. Jadi basically penyewa willing bersedia untuk membayar lebih tinggi dibanding dengan memang yang kita ketahui gedung-gedung yang tidak berbasis ESG. Jadi secara general untuk okupansi dari gedung-gedung yang berbasis ESG itu akan lebih tetap kompetitif dikarenakan pada umumnya para occupiers atau penyewa ini memikirkan apabila berkantor di gedung dengan yang sudah bersertifikat hijau, mereka akan memikirkan untuk keuntungan jangka panjang melalui efisiensi operasional, contohnya reputasi dari company-nya sendiri, karena kan memang untuk gedung-gedung yang memiliki green sertifikat, terutama di premium A dan A itu memiliki quality gedung yang amat sangat bagus gitu ya. Jadi pada dasarnya permintaan akan terus tumbuh dikarenakan occupiers ini sudah meningkatkan kesadarannya akan keberlanjutan. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk occupiers apa saja yang memang menyewa di gedung-gedung bersertifikat, itu pada umumnya adalah perusahaan asing yang memang memiliki perhatian khusus terhadap aspek keberlanjutan. Mungkin itu ya Mbak Lukita, saya coba jawab pertanyaannya yang awal. Ya. Silakan Bu Sari, mungkin mau ditambahkan untuk pertanyaan dari Mbak Hilda ya, Oke. tadi sempat keloncat ke pertanyaannya Mbak Lukita. Baik, mungkin sebelum detailnya nanti akan disampaikan oleh Bu Rina ya, saya akan mencoba mengawali informasi terkait ESG dan bagaimana praktiknya di Indonesia. To what extent have Indonesian companies adopted internationally recognized ESG reporting standard ya. Jadi secara umum memang kita mengenal awalnya, kita mengenal Millennium Development Goals tahun 2000. Dan saat itu menjadi founding terkait green environment, terkait juga sustainable city, masuk di dalamnya green office atau green building. Di awal 2000, sounding terkait green tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Karena Millennium Development Goals adalah komitmen global. Kita melihat setelah itu, mungkin sekitar tahun 2010, ada institusi terkait green office, green building ya, tidak hanya office, green building yang sudah mulai beroperasi di Indonesia. Sehingga mulai kelihatan ada premium office building yang telah berlabel hijau. Ya, ini kalau kita lihat lini masanya di 2010. Kemudian along the way kita lihat juga bahwa ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang mengarahkan, yang memberikan media untuk akselerasi ke arah pertumbuhan green building. Jadi kita lihat bahwa di 2015 tidak hanya gedung baru berlabel hijau, tapi 2015 kita lihat green office building yang existing
telah melakukan retrofit. Dalam arti mereka menuju hijau, mereka melakukan penyesuaian sehingga bisa di take into account as a green office building. Dan along the way 2019 mengingat pasar atau occupier dari MNC menuju kepada green office building, maka kita melihat bahwa hampir separuh dari populasi perkantoran di CBD Jakarta mulai melakukan sertifikasi. Dan dari apa yang kami sampaikan tadi di depan bahwa 37% dari office lease di CBD Jakarta saat ini telah berlabel hijau. Lalu bagaimana adopsi dari green office building yang telah berlaku di Indonesia, khususnya di Jakarta saat ini, bagaimana mengadopsi dari apa yang berlaku di ranah global. Saya rasa semua benchmark dari green office building yang berlaku di ranah global yang dititipkan dalam MDGs dan kemudian diturunkan dalam SDGs, dan sekarang kita kenal dengan arahan-arahan ESG untuk private sector, khususnya dalam property atau real estate tentu saja align ya. Jadi breaking down dari arahan MDGs, SDGs itu diadopsi oleh instansi-instansi yang memang memberlakukan sertifikat office building, green office building dalam hal ini. Dan apakah itu terkait dengan climate change atau task force on climate related with financial disclosure, saya rasa secara umum memang itu diperhitungkan sebagai kontribusi private sector. Ya, dalam NDC itu di take into account sebagai kontribusi private sector dalam pengurangan emisi yang kelak akan diperhitungkan di 2030 ini, bahwa kita harus setidaknya mengurangi 45% emisi di 2030. Diharapkan demikian sebagai akhir dari implementasi SDGs ya. I think it's a part of SDG implementations, apa yang kita lakukan dalam ESG perspektif di office sector, khususnya kontribusi dari private sector. Dan kemudian challenge-nya apa untuk kita company-company di Indonesia untuk melakukan converting into green. Yang pertama nggak lain dan nggak bukan adalah cost, karena semua features-nya itu adalah technological based. Ya, yang merupakan investasi besar yang mungkin bisa kita sebut sebagai investasi jangka panjang. Di tengah cost yang tinggi, kita belum menemukan bahwa pasar domestik cukup aware dengan green office building dibandingkan dengan MNC ya, MNC occupier. Jadi memang sambil melakukan sosialisasi kepada developer, saya rasa edukasi tidak hanya sampai di situ, tapi juga pada occupier yang aktif dari kelas lokal, ya, karena awareness-nya belum sampai kepada green office building. Dan kemudian how do existing issues such as corruption, land dispute, and weak law enforcement significant for ESG risk, ya. Saya rasa kalau untuk ESG office building mulai beberapa tahun belakangan ini untuk gedung baru semuanya sudah harus rilis atau dibangun dengan standar green, ya. Jadi memang peraturan dari pemerintah memberlakukan bahwa kebijakan yang terbaru menyebutkan bahwa gedung-gedung yang sedang dibangun it has to be ESG based. Jadi itu tidak lagi optional tapi itu menjadi mandatory. Ya, saya rasa berikut hal-hal itu saja hal-hal yang saya sampaikan. Mungkin ada tambahan berikutnya dari Bu Rina. Saya persilakan. Ya mungkin saya tambahkan sedikit ya, Mbak Hilda, untuk primary challenges terutama di perusahaan-perusahaan Indonesia itu pada umumnya memang masih cost, karena occupiers domestik melihat bahwa cost-nya akan lebih tinggi, sementara harusnya mereka secara operasional itu akan sangat efisien gitu ya. Terus yang kedua mungkin behavior, karena memang ESG itu berkaitan dengan behavior, contohnya pemakaian kendaraan umum ketika ke kantor gitu ya. Itu salah satu behavior yang memang masih merupakan tantangan bagi para occupiers.
Terus untuk selanjutnya challenges-nya adalah menurut saya yang berhubungan dengan behavior itu adalah terutama kesadaran dan pemahaman yang masih terbatas soal ESG, dan saya lihat juga adanya kurang regulasi yang tegas dan konsisten untuk masalah ESG ini. Juga harus ada, kalau kita mau memang konsisten, harus adanya transparansi dan pelaporan ESG yang memang sudah lebih jelas. Seperti itu Mbak Hilda, mungkin beberapa tantangannya untuk ESG di perusahaan domestik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rina untuk jawaban pertanyaan dari Mbak Hilda. Jika dirasa nanti ada yang kurang bisa di follow up ke saya ya Mbak after this event. Baik, ini tadi agak ke-disrupt dengan pertanyaan dari Mbak Lukita ya. Untuk yang First question. first question tadi sudah dijawab ya Mbak. Aja kali ya. Oke, lalu untuk yang kedua ini lebih ke residensial ya, melihat overall apartemen saat ini sama proyeksi kondominium nih in the future, apakah perlu menaikkan demand atau bagaimana nih Mbak? Lalu melihat tren investasi asing di sektor properti saat ini seperti apa? Silakan mungkin dari Bu Sari, Oke. bisa dibantu. Untuk yang perkantoran hijau tadi udah kayaknya ya sama Bu Rina ya. Saya coba lompat ke 3 dulu deh karena ini gambarannya agak besar merucut ke nomor 2. Bagaimana melihat tren investasi asing di sektor properti saat ini? Jadi kalau kami melihat dari beberapa publikasi yang disampaikan oleh Knight Frank Asia Pasifik menyebutkan setidaknya ada 3 sektor yang saat ini masih aktif inflow dan outflow-nya terkait investasi di sektor properti. Yang pertama adalah industrial atau logistik, termasuk di dalamnya warehouse dan kemudian juga living sector. Ya, saya rasa 2 sektor ini relate dengan apa yang terjadi di Indonesia. Jadi investasinya masuk untuk properti khususnya industrial, logistik, warehouse dan living sector. Living sector ini kan terkait hunian ya, Bapak dan Ibu semua, bahwa tidak hanya kita bicara kondominium atau apartemen sewa, tapi kita punya juga hunian tapak, gitu ya. Landed trustee kita punya, dan kita juga tahu bahwa angka backlog kita cukup tinggi gitu. Dan sebenarnya ini ada produk dan ada permintaan yang kita melihat belum ada link and match antara 2 sumbu ini gitu. Jadi kenapa investasi yang masih datang di situ? Karena masih ada ceruk pasar untuk living sector saat ini. Sementara itu kalau untuk investasi di Asia Pasifik ya, dari beberapa informasi terbaru dari Knight Frank Asia Pasifik menyebutkan bahwa Asia nih, khususnya Asia Tenggara menjadi salah satu yang prominent sebagai relokasi industri maupun relokasi investasi properti ya. Saya rasa tidak hanya industri, tapi termasuk dalamnya living sectors ya. Dan ada sektor lainnya yaitu office dan retail, tapi mungkin office dan retail cukup prospektif di beberapa kota di Asia Pasifik, namun butuh perhitungan yang cukup atau lebih ketat lagi untuk masuk ke Indonesia atau di beberapa kota di Indonesia. Ya, itu atas pertanyaan nomor 3 sebagai gambaran besar bagaimana prospek atau investasi sektor properti saat ini di Indonesia. Dan bagaimana melihat overall apartemen saat ini, bagaimana proyeksi kondominium ke depan, apa yang diperlukan untuk menaikkan demand. Boleh. Oh ya, silakan Pak. Akan direspon oleh Pak Oke, Frank, boleh. Mbak Lukita. Silakan Pak Frank. Jadi untuk apartemen yang saat ini diobral itu ya bagaimana untuk tangan itu memprioritaskan. Jadi kebanyakan memang memanfaatkan PNDTP saat ini yang lagi masih dilanjut sampai dengan akhir tahun ya. Sehingga hal ini masih ya positif saat ini untuk yang harga 2M ke bawah. Kemudian kalau untuk kondominium itu mungkin mengalami peningkatan itu karena lokasi. Di mana untuk lokasi yang di transit oriented development-nya yang TOD itu masih cukup meningkat secara perlahan tapi cukup baik ya. Kemudian yang tertinggi tetap ada di kawasan sekunder. Kemudian untuk menaikkan demand, bagaimana menaikkan untuk menaikkan demand
ya para developer ini biasanya itu mereka perlu memperhatikan beberapa faktor, yaitu pertama adalah lokasi, dan seperti saya informasikan tadi, memang kawasan TOD dengan lokasi yang aksesibilitas tinggi itu dapat meningkatkan minat para calon konsumen, sehingga para developer ini sekarang berlomba-lomba mencari lokasi-lokasi yang dengan derajat priority development. Kemudian otomatis mereka harus memberikan gimmick seperti memberikan insentif, promosi pada konsumen. Kemudian kembali terkait tadi adalah dengan kesadaran akan properti hijau, green property ini akan mempengaruhi juga pengembangan pasar properti di masa depan. Kemudian dengan pertumbuhan ekonomi mungkin diharapkan kondominium akan meningkat juga seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Mungkin demikian yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Frank. Untuk pertanyaan Mbak Lukita tadi ya Mbak, nanti mungkin untuk lebih jelasnya kita coba jawab in written juga ya Mbak ya. Setelah acara ini, baik. Untuk berikutnya adalah pertanyaan dari Mbak Yanita Bisnis Indonesia. Untuk yang nomor 1, yang pertama adalah apakah ada tambahan pasokan ruang perkantoran hijau di Jakarta pada semester 1 2025 dan apa tantangan untuk gedung perkantoran hijau. Untuk yang challenges for green office buildings ini nanti akan dibantu oleh Mr. Jackie Chong. Tapi mungkin untuk yang pertama, apakah ada tambahan pasokan? Silakan dibantu mungkin dari Bu Rina atau Bu Sari, silakan. Mungkin saya coba bantu jawab ya Mbak Nita. Untuk tambahan pasokan perkantoran hijau di Jakarta di semester 1 ini tidak ada supply baru. Dan untuk tantangannya gedung perkantoran hijau itu memang para occupiers atau para penyewa itu melihat untuk gedung-gedung yang bersertifikat hijau itu cenderung harga sewanya lebih mahal. Jadi itu tantangan utamanya sebenarnya Mbak. Tapi kalau dilihat secara operasional gitu ya dan efisiensi sebenarnya kalau dilihat jangka panjangnya untuk gedung-gedung yang bersertifikat hijau ini pada dasarnya menguntungkan para penyewa. Seperti itu Mbak. Untuk tambahan stok. Okay, so next, Jackie, would you like to add on the challenges for green office buildings? Yeah, I'll address the challenges on the green office building, and perhaps I can rephrase it a bit like, what are the key factors like determining the trend to having green building office, like the master planning trend, right? So regarding the whether our country have the supply of green office, I think it related to a few areas. The first area that I think, if I hear it correctly, like Sari or our colleague Sari already mentioned something about the ESG reporting requirement, like TCFD, SDG alignment. So basically we call it like a corporate compliance drivers, like for example, ESG reporting mandate for listed companies. And I'm also now sharing a link in the chat. So it's a blog that I did last year. Although some of the regulation already changed a bit, but the trend, when you look into different jurisdiction in like Asia Pacific, so most of the country, they start mandate or engage the listed company to do ESG disclosures. So the main difference from this for this chart is like I mentioned, like in Australia before, it's like voluntary, but it start to be mandated now. So in some of the other countries like Singapore, Hong Kong has been like in the mandate for ESG reporting since 2016, so which is 10 years before. So at that time, they report a little bit thing on the ESG matters, now transitioning to what Sally had just mentioned, the task force on financial related disclosure on climate. So now it's transitioning to another stage already. So you may see TCFD is transitioning to IFRS. What does that mean? So related to climate change, how to quantify the financial impact. So related to value, how the climate change brings to a company. So if a company, particularly on listed company, they have to fulfill this kind of compliance level, right? They have to forecast their future. Okay, now everything talk about is net zero, right? What will the future be? Will there be rental premium in the future? How can benefit the internal finance of the companies? So that will change their master planning within the company to the portfolio level. So this first
driver regarding corporate compliance and the future projections on that. And the second driver is, I think, is related to like dollar sign, the money. But the dollar sign can split into different areas as well. First of all, is OPEX saving, right? Basically, when we achieve some green building certifications with some upgrade, energy performance enhancement, it can save some of the OPEX saving at the beginnings. So another level we can look into the supply chain, like the tenant level, right? So whether it will be the rental premium in the future, right? So later on, we may also have a survey in like Indonesia, but if we reference to the survey in like Hong Kong, so basically, most of the MNC, I mean the occupiers, they expect a green premium as well. So they're willing to pay like 10% of the green premium compared to the long green to the green. And also from the forecast from Indonesia team, we can see the trend like the green office is a bit higher than the rental. A bit higher than the general office. Of course, there are many factors. For example, the age, they're relatively new, they're premium grade office. There are a lot of different factors, right? But when the trend is mature, we will forecast there will be a general level of the green premium on that. And the third driver related to dollar sign, I think is related to like it will be more mature in the Indonesian market later on. So it's regarding the ESG loan. So in many of the financial driven city or country, the occupiers, they will negotiate with the bank for an ESG loan. For example, if the space is like green or green building certified in their portfolio level, so what are the target? They set some mutual target with the bank, and then they can get some ESG loan. Same for the landlord. Landlord, when they build their master plan, okay, achieving a certain target on like renewable energy, green certification, etc., are different. They can set different ESG target, and they negotiate with the bank. They can get a better interest rate. So it's a first driver of the like a financial value, or what I will call. So when the compliance and also the dollar sign become more mature, so it will affect the master planning and the maturity of the green building supplies in Indonesia as well. So the second question, I think, is what about the implementation of the sustainability concept in residential area, right? How is the consumer awareness of sustainable housing, if I translate it correctly? So I think, to be very honest, so if you consider awareness of the implementation of the downstream, like tenant or resident, of course, commercial market is relatively more mature to residential market, because like in a company, right, they have the company drivers to top down to engage an employee to do so, right? But while for the residential, most of them, they are just unique owner. They have the different mindset, right? So I would say for the downstream level, the awareness of the commercial real estate will be more mature at this stage. But if you talk about like the landlord, when they build some building, they may have some portfolio on like both residential and also commercial level, right? So I'll say in like APAC level, the landlord will also achieve green building certification regarding residential level. It's no difference between like commercial and residential. Okay, will they just go for green building stuff for commercial but not residential? I don't see this trend, because like echoing to the previous driver that I mentioned, right? If the company and the landlord, they have set some ESG loan target between the bank and them, they have to certify their portfolio level. But if their landlord manage both portfolio of residential and commercial, so they have to certify both. So this is the master plan regarding the landlord level. But of course, in the implementation levels, the commercial market is more mature. But I would say there is a big gap between the tenant and also landlord as well that we have been addressed in the survey as well. So I think the property management is major drivers to accelerate the progress of bridging the gap as well in the future, which we can help you. Yeah, thank you. Thank you, Jackie. Anyone who would like to add on the question number 2 or yes? Oke, aku add on sedikit from local angles for number 2 dari Mbak Yanita ya. Atau Pak Frank? Silakan. Nanti mungkin akan di add on oleh Pak Frank ya. Terkait bagaimana penerapan konsep keberlanjutan di residential. Tadi kalau kita lihat kan untuk office, seperti yang disampaikan oleh Bu Rina bahwa arahannya kepada atau menuju pada efisiensi penggunaan electricity dan water, gitu ya. Termasuk juga dalamnya ada waste management ya, untuk memilah, mengolah dan purifikasi dari waste itu sendiri. Jadi kalau terkait sektor residential itu dimulai awalnya untuk penerapan
keberlanjutan atau ESG resi gitu ya, atau green home ya, diawali dengan mendesainnya secara apa? Ramah lingkungan. Mendesainnya secara ramah lingkungan, dalam arti bahwa desain-desain ini dirancang untuk membuka sirkulasi yang terbuka. Dalam arti tangkapan cahaya matahari cukup banyak sehingga penggunaan lighting bisa diminimalisir, dan termasuk juga sirkulasi udara cukup baik sehingga penggunaan AC bisa diminimalisir. Jadi desain yang mengarah pada tangkapan cahaya matahari termasuk angin ya, yang cukup baik sehingga penggunaan energi untuk lampu ya dan AC bisa diminimalisir. Selain itu juga terkait bagaimana penggunaan air bisa akhirnya diserap melalui ruang terbuka biru atau ruang terbuka hijau yang umumnya dan harus disediakan oleh pengelola lingkungan perumahan. Ya, jadi apakah RTH atau RTB itu harus disediakan oleh pengelola untuk mendukung green cluster lah ya, like mentions green cluster. Dan juga perlu dipastikan bahwa perumahan tersebut atau area-area residensial ini memiliki akses yang baik terhadap transportasi publik sehingga mengurangi penggunaan vehicles dan juga mengurangi penggunaan bahan bakar ya. Jadi saya rasa setidaknya 3 elemen itu, apakah desainnya, apakah terkait dengan pengadaan fasilitas seperti RTH atau RTB dan memiliki akses terhadap transportasi publik menjadi salah satu yang diacu untuk penerapan residential ramah lingkungan. Saya rasa itu. Kemudian bagaimana kesadaran konsumen akan hunian keberlanjutan. Memang kita lihat bahwa untuk kota-kota besar dan kami melihat salah satu publikasi dari Knight Frank Asia Pasifik yang menyebutkan bahwa ini nggak terlalu tendensius, tapi memang disebutkan di situ Gen milenial sudah mulai mengakses hunian-hunian berbasis hijau. Ya, jadi pada ranah regional atau Asia Pasifik bahwa pasar Gen milenial ini sudah mulai aware terhadap green living. Ya, jadi saya rasa cukup relate dengan kondisi di kota-kota besar di Indonesia saat ini, apa yang dihasilkan dari publikasi Knight Frank Asia Pasifik seperti yang tadi saya sampaikan ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Frank, saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Sari. Ya, memang kurang lebih sama ya Bu Sari. Jadi memang untuk penerapan konsep keberlanjutan di residensial yang pertama adalah desain dan konstruksi rumah yang ramah lingkungan, menggunakan bahan-bahan bangunan yang ramah lingkungan, mengoptimalkan pencahayaan alami, kemudian yang tadi disampaikan air dan efisiensi energi juga, kemudian mungkin pengelolaan sampah itu juga harus dikelola sehingga mengurangi limbah, meningkatkan daur ulang. Kemudian kalau perihal kesadaran konsumen akan hunian berkelanjutan, memang sudah mulai meningkat seperti Bu Sari katakan di kalangan milenial itu mereka sudah semakin sadar pentingnya menjaga lingkungan, kemudian kesadaran yang untuk lingkungan sudah meningkat, kemudian permintaan untuk layanan ramah lingkungan dan produk juga sudah meningkat, mereka lebih memilih-milih sekarang. Kemudian ya pengaruh dari green marketing itu sendiri, sudah ada beberapa proyek-proyek itu strateginya sekarang menekankan ke pemasaran keberlanjutan ini yang ramah lingkungan. Mungkin demikian sih tambahan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Frank untuk additional comments-nya atau inputs-nya. Lalu kita move to the next question. Ini dari Mas Hanif ya, Indonesia Housing. Izin bertanya, dengan ragam tantangan yang ada saat ini, menurut Knight Frank, properti subsektor apa sih yang paling menarik dan menjanjikan untuk investasi di Jakarta dan kenapa? Silakan, mungkin dapat dibantu dari lokal kita. Silakan Pak Frank. Saya bantu sedikit, ini lebih secara garis besar ya, karena
properti investasi itu sangat banyak faktor ya. Kita harus melihat lokasi. Dari lokasi itu apakah cocok untuk apartemen, kondominium, untuk office. Kemudian harus dilihat juga dari budgetnya, dari dananya, dan dilihat visible atau enggak. Jadi kalau saran kami kalau ada project, developer itu menghubungi Knight Frank. Kami akan melakukan studi, itu melakukan market study, market research yang itu biasa kami lakukan di Knight Frank untuk project-project ini. Jadi berbeda, masing-masing lokasi berbeda peruntukannya, berbeda investasinya. Serahkan pada ahlinya, serahkan pada Knight Frank, nanti kami akan memberikan proposalnya itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Frank. Mungkin bisa diberikan tambahan komen dari Ibu Sari, silakan Bu. Oke, jadi subsektor apa yang paling menarik ya dan menjanjikan Ya. saat ini? Oke, saat ini as we know pelemahan daya beli masyarakat nggak bisa dipungkiri menjadi salah satu challenge ya. Salah satu challenge yang kita jadi agak hati-hati menyebutnya bagian atau subsektor yang mana yang masih prospektif untuk investasi. Jadi benar apa yang disebutkan oleh Pak Frank, kita ketika mau investasi di bidang properti, kita melihat kebutuhan kita return dalam jangka panjang atau jangka pendek. Ya, yang pertama itu. Kemudian kita juga melihat bahwa pasar atau potensi market yang ada nih di segmen apa, ya di segmen apa. Kalau living sector, let's say living sector, sebenarnya kalau melihat angka backlog, ini kan tidak hanya terjadi di satu kota, tapi backlog ini kan udah kumulasi atau jumlah dari kebutuhan permukiman di perkotaan, dalam arti tidak hanya kota Jakarta, tapi kota-kota besar di Indonesia. Kita melihat masih ada ceruk pasar di sini, backlog untuk living sector. Tapi in other side, kita juga melihat pelemahan daya beli masyarakat, which backlog it comes from like kita ambil benang merahnya ada di kelas middle. Tapi at the same times, kelas itu pun yang saat ini sedang mengalami masa pelemahan daya belinya. Ya, jadi memang kita harus hati-hati ketika melihat living sector ini adalah kebutuhan primer, gitu ya. Tapi pada segmen tertentu saat ini sedang mengalami pelemahan. Sehingga kita perlu melihat bahwa segmen yang masih bergerak saat ini ada di segmen yang mana? Middle up kah, upper high kah, atau high end kah? Ya, meskipun masing-masing punya persentase atau punya kantong populasi tersendiri. Kita bisa mention bahwa segmen middle ini adalah segmen yang terbesar. Ya, let's say mungkin almost 50%. Segmen high end mungkin it's like 1-5% segmentasinya. Tapi ini masih cukup bergerak saat ini sebagai investasi untuk living sector. Dan kemudian kalau untuk sektor properti komersial seperti apa? Kita mungkin melihat juga bahwa di tengah global uncertainty, di tengah perang dagang AS dan China, kita melihat bahwa banyak relokasi industri yang terjadi di sini, gitu ya, yang dipindahkan ke sini, ataupun ekspansi dari industrialis yang mengacu atau mulai mengincar beberapa lokasi yang ada di let's say kota-kota besar di Indonesia. Ya, kita melihat seperti yang tadi kami sampaikan bahwa service apartments ini prospektif untuk di bagian koridor timur karena memang ada alokasi atau investasi yang masuk ke sana dari sektor industri. Ya, kita lihat bahwa EV related ataupun data center saat ini masih cukup prospektif menyerap lahan industri. Dalam arti bahwa memang sektor ini dalam skala regional dan skala global masih cukup atraktif untuk dieksekut di Indonesia saat ini untuk sektor properti secara umum. Saya rasa itu Mbak Anti, terima kasih. Terima kasih Bu Sari untuk pertanyaan dari Mas Hanif, semoga sudah terjawab ya Mas. Lalu lanjut ini
Kita ke Mas Ubaidillah ya dari SWA. Bagaimana proyeksi sektor properti secara umum di semester 2 nih, di sisa tahun ini gimana nih Bu? Kita baru update yang semester pertama. Semester keduanya kira-kira gimana Bu? Mungkin Bu Sari mau dibantu untuk Saya jawab. mengawali, nanti mungkin akan di-add on oleh Bu Rina dan Pak Frank ya. Dan mungkin sorotan regional akan ditambahkan oleh Jackie Cheng juga, it's okay. I think ya, bagaimana proyeksi semester 2 atau sisa tahun 2025? Gitu ya. Saya justru akan meng-counter nih, akan menjawab. Tapi kita akan meningkat, akan progresif, align dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi bagaimana pertumbuhan ekonomi semester kedua tahun 2025 itu akan align dengan umumnya akan align dengan pertumbuhan properti. Jadi memang kalau kita lihat 2011, 2012 ya, kita lihat pertumbuhan properti tidak hanya misalnya let's say penjualan kondominium ataupun occupancy rate dari sektor office itu mengalami masa jaya. Ya, jadi mungkin saat itu 2011, 2013 kita lihat bahwa occupancy rate untuk office sector bisa menyentuh pada angka 96-97%. Ya, dan untuk kondominium permintaan tahunnya bisa mencapai sekitar 12.000, 13.000 unit baru. Ya, saat itu kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi berada di angka di atas 6-7%. Ya, jadi bagaimana proyeksinya untuk sektor properti? Yang pasti kita akan mengikuti pertumbuhan ekonomi yang terjadi di semester kedua tahun 2025. Kenapa demikian? Karena properti ini adalah derived sector. Jadi ketika pertumbuhan ekonomi engine-nya berjalan, maka akan memberikan trickling down effect terhadap pertumbuhan sektor properti sendiri. Saya rasa itu mungkin ada tambahan dari Pak Frank, Bu Rina, atau Jackie Chan, saya persilakan. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit ya Bu Sari. Jadi proyeksi sektor properti yang di semester kedua menurut kami akan cukup positif, di mana salah satunya adalah dengan penurunan BI rate menjadi 5%. Jadi di awal tadi juga sempat saya kemukakan bahwa dengan penurunan BI rate 5% ini dampak positifnya adalah peningkatan permintaan, sehingga karena bunga KPR juga diharapkan akan lebih terjangkau, kemudian biaya pinjaman lebih murah, pertumbuhan sektor konstruksi infrastruktur juga akan lebih diuntungkan. Ini memang seperti Bu Sari katakan, memang pertumbuhan ekonomi yang akan terjadi di Indonesia ini pasti mempengaruhi sektor properti salah satunya. Sehingga mulai dengan penurunan rate ini menunjukkan bahwa positif ke sektor properti. Ya, kita harapkan semua demikian. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Frank. Mungkin dari Bu Rina silakan. Mungkin saya tambahkan sedikit ya dari sisi perkantoran. Mungkin kalau saya lihat akan ada kenaikan atau positif side, tetapi tidak signifikan, mengingat tidak adanya supply baru untuk 3 tahun ke depan. Dan saya lihat tren untuk pengurangan area sewa atau downsizing itu cenderung berkurang dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, terutama pada masa COVID. Beberapa occupiers itu memang melakukan downsizing atau re-layout secara besar-besaran. Saya juga melihat ada beberapa ekspansi dari beberapa corporate occupiers, terutama yang memang klien dari kita di bidang oil servicing, dan ketika mereka melakukan ekspansi itu mungkin pemakaian luasan areanya bisa di 1.000 meter gitu ya. Untuk selanjutnya tren area sewa itu untuk dengan kondisi sudah furnished atau fitted juga memang mulai ramai kembali, tetapi untuk pemakaian area sewanya itu kurang lebih maksimal di 500 meter persegi. Dan saya juga yang terakhir melihat adanya beberapa new setup company atau company asing yang baru akan masuk ke Indonesia. Itu juga sudah mulai cenderung meningkat. Itu aja sih mungkin tambahannya dari sisi perkantoran. Baik, terima kasih Bu Rina untuk additional comments-nya. Kami lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya dari Mas Ilham dari Detikcom.
Apa solusi bagi pengembang untuk kedepannya jika ingin membangun kondominium atau apartemen baru di tengah ekonomi yang sedang tidak stabil dan menurunnya okupansi? Silakan Baik. dibantu oleh. Saya boleh, terima kasih. Oke, Pak Frank, Ya, mungkin silakan. nanti dapat ditambahkan Iya, oleh baik. Bu Sari. Oke, ini pertanyaan dari Pak Ilham. Ini solusi pengembang membangun kondominium apartemen baru di tengah ekonomi yang sedang tidak stabil. Jadi beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan adalah pertama adalah pada pemilihan fokus pada lokasi yang strategis. Yang seperti tadi yang juga sempat kita bahas bahwa yang sekarang lagi tren itu adalah lokasi yang potensi pertumbuhan tinggi adalah TOD, di mana ada transit oriented development. Di lokasi yang pertama, kemudian yang kedua adalah penyesuaian desain dan fitur, sehingga dapat meningkatkan minat pembeli yang tepat ya, misalkan juga seperti insentif PPN BDP, permasalahan yang tepat juga itu. Kemudian kolaborasi dengan pemodal dari investor, ya, mengurangi risiko keuangan, kemudian menganalisa siapa strategi yang tepat, biasanya juga dengan menunjukkan konsultan marketing, konsultan properti, saat ini itu diperlukan. Kemudian kalau untuk menghadapi menurunnya okupansi, harus memberikan gimmick-gimmick yang menarik ya, harga yang kompetitif, kemudian fasilitas yang sesuai kebutuhan market. Kemudian untuk memastikan biaya operasional yang efektif dan rendah, sehingga tidak memberatkan kepada harga jual. Mungkin itu, Bu Sari, silakan yang menambahkan. Silakan Bu Sari. Terima kasih Pak Frank. Baik, terima kasih Mas Ilham, Pak Frank, terima kasih. Jadi gimana solusinya nih ya? Oke. Untuk membangun kondominium atau apartemen baru di tengah ekonomi yang tidak stabil dan menurunnya sales rate mungkin ya, penjualan ya. Baik. Ketika akan dilakukan pengembangan baru untuk kondominium, ya apartemen baru, yang pertama adalah kita melihat ini akan dilakukan di mana, di kota apa. Yang kedua perlu dilihat demografinya, bagaimana populasi atau komposisi dari demografi di kota tersebut. Ya, kalau memang kantong demografi yang terbesar adalah milenial dan Gen Z, maka berarti bahwa produk yang dihasilkan harus sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan apa yang terjangkau oleh segmen tersebut. Ya, kalau kita melihat kondisi saat ini bahwa kebutuhan rumah adalah kebutuhan primer di tengah ekonomi yang tidak baik-baik saja, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah memilih lokasi seperti yang Pak Frank tadi sampaikan, memilih lokasi di area-area yang kompetitif, ya, dalam arti bahwa di area edge of the city, ya, area mendekati hinterland dari kota, area-area yang mungkin masih affordable dan area-area yang dekat akses dengan transportasi publik. Tidak hanya MRT, tapi juga mungkin bisa dipilih area dekat komuter lain ya atau LRT. Demikian. Dan karena yang menjadi hitungan terbesar dalam pengembangan kondominium adalah tanah atau lahan ya, maka tidak bisa kita pungkiri bahwa downsizing adalah salah satu pilihan untuk mengembangkan produk yang bisa diakses oleh segmen tertentu. Jadi pada area atau lokasi yang kompetitif, yang relatif memiliki akses terhadap transportasi publik, which areanya itu di edge of the city atau di dekat area-area hinterland dari kota ya, atau sekitar area outskirt ya. Dan dari segi luasan pun perlu dilakukan penyesuaian atau downsizing dalam arti untuk membuat hitungan-hitungannya match antara affordability dengan segmen yang ada, dengan pasar yang ada, dengan produk yang akan dihasilkan ya. Dan tentu saja untuk segmen tertentu ini
let's say milenial dan Gen Z, kita perlu melihat bahwa akses terhadap lembaga keuangan, ya akses terhadap lembaga keuangan dalam arti produk ini bisa dikolaborasikan, ya bisa ditransaksikan dengan berbagai lembaga keuangan dan dengan ya tentu syarat dan ketentuan berlaku, tapi kemudahan-kemudahan harus diberikan sehingga pasar dapat menyerap produk yang dihasilkan oleh developer. Saya rasa itu, Pak Ilham. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sari untuk additional comments-nya. Kita move to the last question, ini dari Mbak Teti Rei. Terkait perpanjangan PPN DTP 100% ya, baru saja diperpanjang oleh pemerintah nih, seberapa besar sih dampaknya terhadap penjualan residensial di semester 2 setelah anjlok semester 1 lalu? Terlebih hingga Agustus, aturan pelaksanaannya belum juga diterbitkan. Efektifkah mendorong penjualan di sisa waktu yang ada nih? Semester 2 tinggal sekitar 4-5 bulan lagi ya. Silakan mungkin dari Pak Frank atau Bu Sari. Baik, saya coba menjawab, nanti ditambahkan oleh Bu Sari. Terima kasih Ibu Teti ya. Dengan adanya perpanjangan PPN DTP ini untuk saat ini sih cukup masih bagus ya untuk harga perumahan yang di bawah 2 miliar. Yang bawah 2M masih bagus. Kalau kita lihat juga berdasarkan data kami, khususnya di segmen middle itu sekitar 57% kondominium existing mengikuti program ini. Kemudian dapat membantu penjualan unit baru. Itu yang kami pantau ya dengan adanya perpanjangan PPN DTP 50% ini. Kemudian dampaknya juga akan fokus pada rumah pertama. Kemudian positif untuk sektor ini meningkatkan pembelian di bawah 2 miliar. Itu yang kami lihat. Silakan Bu Sari, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Frank, terima kasih Bu Teti atas pertanyaannya. Ini terkait perpanjangan stimulus PPN DTP ya. Setelah anjlok katanya semester lalu ya. Memang kita ketahui bahwa seperti yang beberapa kali kami sampaikan, statement kami bahwa pelemahan daya beli memang nggak bisa dipungkiri di segmen middle. Ya, jadi itu pun yang memberikan pengaruh terhadap serapan terhadap si PPN DTP ini. Ya, kita melihat bahwa PPN DTP kan range-nya sampai 2-5 M pun masih termasuk di dalam unit-unit yang bisa diakses dengan PPN DTP. Ya, dan kalau kita lihat range dari kelas atau segmen menengah ini, dalam analisis properti kami membagi middle ini menjadi middle low, dan middle up. Ya, jadi ada 3 segmen dalam middle ini yang digarap dalam sektor properti. Saya rasa untuk middle up saat ini masih cukup bisa bergerak dibandingkan dengan middle low dan middle saat ini, yang mungkin masih cukup challenging, ya. Dan mengapa daya beli atau challenging-nya ini akan memberikan implikasi terhadap anjloknya serapan PPN DTP di semester lalu. Jadi saya rasa memang kita perlu fokus saat ini jika akan mengoptimalisasikan penggunaan PPN DTP pada segmen yang masih relatif bergerak, yaitu middle up dalam hal ini. Dan kemudian apakah efektif di sisa waktu? Kalau kita bicara vertical housing membutuhkan waktu 2-3 tahun baru selesai, ya. Jadi saya rasa vertical housing yang on construction tidak bisa untuk mengakses ini, kecuali yang memang ready ya, sudah siap unit-unitnya bisa mengakses PPN DTP. Namun untuk landed resi, saya rasa bisa yang saat ini sedang masa konstruksi, saya rasa masih bisa memanfaatkan waktu yang masih bergulir sampai akhir tahun ya. Jadi not overall hunian itu akan stuck karena waktu udah tinggal dikit lagi. Tapi untuk vertical housing memang rasanya iya, karena cuma menghabiskan stok yang ada aja.
ya, karena waktu pembangunannya kan tidak bisa selesai dalam let's say 4 bulan ke depan gitu ya. Tapi kalau untuk landed resi yang mungkin sudah 40% berjalan atau 50% berjalan, finalisasinya bisa dioptimalkan sehingga bisa achieve atau bisa selesai serah terima di Desember 2025 ini. Jadi tidak semua jenis hunian bisa, saya rasa untuk landed resi masih bisa. Untuk vertical housing kita hanya menghabiskan stok yang ada untuk optimalisasi transaksi, ya. Dan menggerakkan pasar tentu saja melihat pada detail segmen yang ada. Saat ini saya rasa middle up masih bisa kita optimalkan penjualannya. Saya rasa demikian. Terima kasih. Baik. Saya ada tambahan sedikit. Oke, silakan Pak. Oke. Silakan dia, Pak. Saya tambahkan sedikit, mungkin di luar pertanyaan yang tadi ya, cuma menyambung dari Ibu Sari katakan bahwa kelas middle up itu masih bagus. Mungkin sedikit insight juga pada rekan-rekan media bahwa kami juga sedang menangani sih beberapa permintaan bahwa untuk kelas ultra high net worth individual itu sama sekali tidak bermasalah. Mereka cukup banyak permintaan night frame untuk perumahan yang kelas atas, jadi bukan menengah atas tapi kelas atas ya, seperti yang kita ketahui bersama di Jakarta, ada di daerah Menteng, di daerah Kebayoran Baru, itu masih cukup sangat seksi masih saat ini, dan kami menangani beberapa klien yang ultra high net worth individual yang harganya ratusan miliar. Market ini sama sekali tidak tersentuh dengan kondisi ekonomi saat ini. Demikian sih tambahan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Frank untuk tambahan informasinya ya mengenai proyek yang sedang lagi undergo ya Pak. Dasar Indonesia. Oke. Jadi is there any questions? Jackie, do you want to add on any your closing statement maybe? Yeah, I think as echo in the whole conversation, right? The occupiers' demand will stay behind. It will still be high, and because they have green, not stay behind, it's still be high because they have continuous greenness requirement, particularly for those like MNC managing global portfolio. So landlord who like upgrading their building in ESG certified will certainly be pioneers to capture the potential growth of like rental premium in the futures. Okay, thank you Jackie. So dengan pertanyaan terakhir dari Mbak Teti tadi juga mengakhiri sesi kita pada hari ini. I would also like to thank you for Jackie who has spared his time to be our guest speaker for today, and apologize to pada your lunch time because in Singapore now I think it's already 1 p.m. Yeah. That's okay. I usually have late lunch. Yeah. Okay, thank you for all the guest speakers from NATFA Indonesia also. Terima kasih juga untuk rekan-rekan media yang sudah menyisihkan waktunya untuk dapat hadir pada acara kami hari ini. Saya berterima kasih banyak. Nanti mungkin kita akan ketemu lagi ya in the next 2 weeks dengan sesi kedua sama dengan Jakarta Property Highlights First Half 2025, tapi sektornya berbeda yaitu retail dan industrial. Semoga rekan-rekan yang hari ini sudah bergabung, dapat kembali bergabung pada sesi kedua berikutnya ya sekitar awal September. Nanti saya pasti akan undang kembali by WhatsApp maupun by email. Lalu untuk bahan pemaparan maupun press release untuk sektor atau sesi hari ini akan saya emailkan insya Allah juga pada hari ini. Jadi jika rekan-rekan yang sudah bergabung ingin meminta ada tambahan pertanyaan dari sesi hari ini juga bisa WhatsApp ke saya. Nanti akan saya share semua bahan pemaparan dan press release either by WhatsApp maupun by email. Baik, saya rasa cukup dari kami. Mohon maaf atas kendala teknis yang seringkali dialami ya untuk online press conference kami. Mudah-mudahan next-nya kita bisa ketemu offline karena sudah lama sekali nggak ketemu juga ya rekan-rekan media gitu. Baik, saya rasa cukup dari kami. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kendala teknis dan kekurangan dari kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.